ورحمة الله وبركاته. لرضا الله تعالى وللقبول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وللأولياء والنقباء والنجباء والشهداء والصالحين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لروح أستاذنا ومرب روحنا محمد زين عبد الغني، وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, tatuha masyarakat yang ulun muliakan, atalallahu a'marakum. Mudahan Allah memanjangkan umur pian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, as'adakumullahu sabahakum. Mudahan Allah membahagiakan sampian berataan di pagi hari ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia dan kepada jamaah umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit menyampaikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu khairan awfar. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda.
masih menyambung daripada pengajian kita setengah bulan yang lalu. Ulun masih mengajak kepada kita barataan untuk mudawamah membaca Al-Quran, untuk terus membaca dan membaca serta mengamalkan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi kita salat subuh. Ayatnya mungkin jarang Bapak dan Ibu mendengar dan membaca di dalam salat. Pada rakaat yang pertama itu surah Ali Imran 154. Pada rakaat yang kedua surat Al-Fatah ayat terakhir. Kedua ayat ini Bapak dan Ibu ganjil, aneh dan istimewa. Kenapa ulun katakan ganjil, aneh dan istimewa? Banyak orang-orang kita yang hafal, tapi ulun takuni nang hafal, pernahkah menemukan ayat nang ganjil, nang aneh? Ganjil aneh macam apa guru? Ujar ulun, ayat ini dua ayat yang ulun bacakan ini ayat yang mempunyai huruf hijaiyah lengkap mulai alif sampai dengan ya. Nah, di situ sampai di situ orang-orang dahulu meneliti 6.666 ayat, hanya 2 ayat Al-Quran yang lengkap huruf hijaiyahnya mulai alif sampai dengan ya. Jadi kalau dia membaca ayat itu, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kalau kita lihati, alifnya adakah? Ada, baknya ada, taknya ada, sampai kepada ya. Begitu juga ayat yang kedua, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zarra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, dua ayat ini lengkap huruf hijaiyahnya. Ulun dahulu diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh Tuan Guru Haji Mukhtar. Ujar Sidin, baca aja ayat ini banyak-banyak. Baca ayat ini siang pagi setiap hari, pagi sore atau siang malam baca. Kalau perlu jadi ayat sembahyang. Itu aja nasihat beliau dahulu. Amalkan jajar sini. Beliau ahli Al-Quran aja, ahlul Quran. Kada menjelaskan, kada memadahkan keistimewaan. Nah, karena mengaji, karena belajar, membaca dan dibari kitab, baca-baca, ternyata di sini ditemukan keistimewaannya. Dan seperti ayat ini juga dinasihatkan oleh pimpinan pondok ulun dahulu kepada salah seorang sahabat, di mana sahabat itu panggaringannya luar biasa. Ujar peguruan, Sidin meelangi guru, meelangi murid. Ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, idza marida fa'udhu. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Di antaranya idza marida fa'udhu, bila nyegaring elangi. Dielangi oleh peguruan. Jadi napa ajar guru? Guru tadi memberikan contoh, memberikan pelajaran. Napa ikang ujar Sidin, abar ulun ni guru panggaringan. 2 hari garing, 2 hari baik. 3 hari garing, 3 hari baik. Nah, ujar Sidin, hendaklah ikam ampih panggaringan. Nggih, supaya ampih panggaringan, ujar Sidin, ikam baca. Di dalam Al-Quran ini ada 2 ayat Al-Quran. Surat yang pertama, surat Ali Imran 154. Dan yang kedua surat Al-Fatah ayat terakhir. Baca dari sini. Saban hari baca. Membaca pagi, sore, kawannya. Pagi, sore. Baca siang hari, siang malam. Kalau dibaca siang, malam membaca juga. Jadi baca. Amalkan ini. Alhamdulillah limbah mengamalkan Bapak dan Ibu, sahabat itu nang penggaringan tadi ampih sehat walafiat, ampih penggaringan. Nah, karena ampih penggaringan itu asal ngarannya itu Samsul Hadi.
saking senangnya, saking himungnya orang tuanya, baik ampih penggeringan, lalu ditambahi sidin ngarannya, buntutnya ada Samsul Hadi Untung. Ujar ulun kenapa jadi ditambahi untung? Untung guru aja kada mati. Sehat orangnya sampai saat ini dan beruntung terus menerus. Itu sahabat. Ulun mendengar nasihat itu tadi, ujar guru, amalkan aja, baca aja ini pagi, sore, siang, malam, baca. Kalau perlu jadi ayat sembahyang supaya ingat. Nah, akhirnya dibaca dasar ampih penggaringan. Nah, di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid yang dibaca oleh guru Zaini, ada sekalinya di sini. Man katabahuma. Nah, siapa yang menulis dua ayat ini? Ditulis. Menulis sudah menulis. Jadi sudah ada Al-Quran, ditulis pulang olehnya dengan tulisan sorangka atau orang menulisakan. Wahamalahuma, dan dibawanya, artinya bukan hanya sekadar dibawa. Ulun mengartikan wahamalahuma di sini, diandaknya di sini, dihafal. Jadi kalau kita menulis dua ayat ini lalu kita hafalkan, nah keuntungannya ada beberapa. Yang pertama, burika lahu fi jami'i ahwalihi. Sama ada orang bertakon, guru, bari ipang ulun ja amalan atau tulisakan ulun doakah supaya hidup ini berberkat. Apa ujar ulun? Keingatan nih. Ujar ulun ikam hendak berberkatlah hidup. Nggih. Kalau di dalam kitab ini burika lahu fi jami'i ahwalihi, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi pekerjaannya, amalannya, gawian ini. Gawian orang itu apa aja, insya Allah akan diberkati oleh Allah. Asal jangan menyuntat. Gawian apa aja? Nang bagawi jadi ojek, insya Allah jadi ojek nang berberkat. Nang jadi pedagang, insya Allah jadi pedagang nang berberkat. Apa lagi? Petani berberkat. Nelayan berberkat. Insya Allah. Burika lahu fi jami'i ahwali. Gawiannya, amal apa kerjaannya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah berberkat itu pian sedikit cukup berberkat. Banyak kada cukup. Itu banyak kada berberkat, rugi. Ini sedikit berberkat. Kalau ingin mendapatkan itu semua, nah ujar di dalam kitab ini, tulis dan hafalkan, bawa, diamalkan kedua ayat ini. Itu yang pertama. Apapun selain menyuntan,
gawian orang itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takutan hidup ini. Bah, jangan cuma apalah aja. Terus mengeluh. Jadi lamunnya kawa kita ini terus dibaca 2 ayat ini pagi, sore atau siang, malam. Baca sekali-sekali aja 2 ayat. Lengkap huruf hijaiyahnya. Mulai alif sampai dengan ya. Ulun dinasehati, dianjurkan untuk membaca ini mulai sebelum tulak ke Ponorogo dulu, hafalakan jadi waktu tulak itulah menghafalkan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, mendengar kisah peguruan tadi, kalau ikam hendak ampih penggaringan, baca aja di sini, amalkan. Alhamdulillah, diamalkan oleh sahabat Itnang Panggaringan itu tadi, ampih penggaringan. Untung terus, untung yang pertama, untung sekolah dapat titel BA. Untung yang kedua, ditulakakan haji oleh gubernur gratis, dapat titel Haji Samsul Hadi, untung BA. Berapa untungnya itu sudah? Imbayan Husin Naparin, sekolahnya di takunakan ya pian lawan Ustadz Husin Naparin. Ada kapian bisikawan ngarannya Samsul Hadi, Samsul Hadi untung. Waktu di Pakistan, imbayannya tuntung sekolah. Jadi untung terus nih, kada modal kada apa-apa, untung terus. Untung yang berikutnya, karena inya menguasai bahasa Inggris, mengajar itu kan bagi kitapan lagi. Halaman berapa? Di kepalanya nih. Bahasa Inggris, Berlit itu dikuasainya. Karena menguasai bahasa Inggris, lalu disekolahkan ke Pakistan. Nah, dapat beasiswa. Untung pulang karena dapat beasiswa. Untung 2 tahun selesai, dapat titel MA, Haji Samsul Hadi, untung BA MA. Manggah menyembat. Untungnya yang berikutnya datang habis selesai sekolah, ujar pimpinan Nina Babinian. Sederetan Babinian, pilih aku kawin akan. Kada mau duitannya. Aku nang menjujur jar pimpinan. Aku nang membiayai, ikam nang mengawinkan ikam. Semua nang kayak kewajiban kita juga, orang tua mengawinkan anak itu. Orang tua kewajiban orang tua mengawinkan. Sudah dikawinkan, untung nang berikutnya. Nah, itu rumah beserta isinya sudah siap pakai, silahkan diambil. Untung terus, berberkat dasar berberkat. Burika fi jami'a ahwalihi, diberkati hidupnya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu sahabat. Yang kedua, keuntungannya tadi nang ujar peguruan, insya Allah ampih penggaringan orang dan penggaringan bagus, disuruh mama baca 2 ayat amalkan. Yang ketiga, keberuntungannya insya Allah kita ini tidak akan dimatiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati konyol. Mati konyol tuh berjalan, bersepeda motor bagus saja, begamat ngaran orang tua.
Tapi ada nang larut, ada orang nang mabuk kan, kenapa kan, kenapa sepeda motor dirujuknya. Nah istilahnya itu dirujuknya dengan tanpa diduga-duga, karena disangka-sangka, dirujuknya mati. Itu orang itu berarti mati konyol. Atau no haratan baju jalanan cok jadi cucuk orang, dikira itu orang nang mengganggu, menghina orang itu. Tadinya asal sekali dilihat muanya lain, itu artinya kesasar. Orang nang salah tujuan, salah lihat. Kita ini kadang-kadang bisa aja nang kayak si Ahmad kampung, melihat lain, belakangnya persis, upiahnya sama, apa-apanya. Itu seperti itu, kadang-kadang kita bisa aja salah. Nah insya Allah orang yang membaca 2 ayat ini tidak akan dimatiakan oleh Allah dengan mati konyol istilahnya. Kalaupun umpamanya juga kesasar, salah tujuan, orang salah cocok, insya Allah kita ini akan dikerubuti oleh keluarga. Jadi di hadapan keluarga kita habis umur. Nah kalau di hadapan keluarga habis umur, insya Allah itu artinya mati dalam keadaan baik. Kada diketahui bilanya meninggal, kada tahu diketahui tangan ada mati aja, mati konyol ngarannya. Nah Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah keistimewaan yang keempat, ayat ini bila ditulis di mana, di piring kah, di mangkok kah. Nah ini keterangan di dalam kitab ini. Bila ditulis di tempat nang berasih, piring, mangkok, lalu disapu, tulisan itu tadi lawan minyak, entah minyak zaitun kah, entah minyak lamak kah. Nah kegunaan daripada minyaknya ini tadi, bila disapuakan ke penyakit luar maksudnya. Yazulu wa yabra'u min yaumihi, insya Allah akan hilang penyakit yang kita sapuakan dari dana. Bisul, kalau disapuakan ke bisulnya bangking. Nah ini Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. 2 ayat yang ulun bacakan tadi, mari kita hidupkan, mari kita masyarakatakan, mari kita baca, mari kita sampaikan kepada anak buah nang hafal Quran. Ini diantara keistimewaan. Kalau ada pertanyaan, adakah di mana ayat berapa ayat nang lengkap huruf hijaiyahnya, kadang-kadang di dalam pertanyaan kuis apa ngarannya cerdas cermat itu ada. Siapa nang tahu? Ujar pengennya guru. Di dalam ayat Al-Quran itu ada, itu gawian ulun dahulu lawan anak buah. Bila ikam dapat ayat Al-Quran berapa? 6.666 ayat. Nah di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat Al-Quran ujar ulun nang lengkap huruf hijaiyahnya. Siapa nang dapat mencari, Bapak beri hadiah. Ujar ulun lawan kakanakan di man dahulu itu. Alhamdulillah ada nang mencari ya. Ujar ulun ayatnya itu kada panjang benar. Kalau ayat nang terpanjang di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita ini hidup bila hutang piutang atau bermasyarakat,
itu harus dicatat. Bermimpi ke bapak kan dicatat. Jangan kada dicatat. Kalau kita berhutang kada dicatat, ini kalau seandainya nantinya bermasalah di kemudian hari, bila diajukan ke pengadilan, ujar nang ikan berhutang lo nako, ujarnya kada, aku kan berhutang. Iya, ikan berhutang sekian, tanggal sekian. Mana catatannya? Kada ada. Diajukan ke pengadilan, dimenangkan, kada mengakurin. Itu karena catatannya, buktinya kada ada. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis kalau orang berhutang. Alpian Haji Alpian berhutang lawan Haji Misbah tanggal sekian, belum dibayar lagi. Nah, ini ikam berhutang sekian, tanda tangan ikam, belum dibayar. Jadi jangan diisi dulu. Karena namanya sudah bayar, hanya tanda tangan pulang. Nah, itu ditulis. Itu akan kuat. Tapi kalau kada ditulis, ya membahayakan. Diajukan bahual bakalahian, dimenangkan kita nang kada mengakui. Dah dibutang, cuma kita kada ada buktinya. Jadi perlu kiranya di dalam hidup ini apa-apa ditulis. Nah, tanggal lahir berapa, tanggal berapa, oh ada. Orang Bahari, kelemahannya orang Bahari menulis di mana-mana. Kadang-kadang di tawing, kadang nggak menyetawing jabok, hilang. Qurannya burak, ya hancur, rusak. Catat di Quran, pinggir Quran, nah, si Ano lahir orang Bahari. Nah, bagusnya kita ini punya pembukuan. Kekalahan kita ini dengan orang-orang yang lain itu, kita ini administrasi pembukuan kita nang uyuh. Orang yang baik-baik yang maju itu karena pembukuannya yang hebat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, sesuai dengan anjuran Al-Quran, nah kalau berhutang, hutang piutang dicatat. Nah, lahir dicatat, bermimpi catat. Hasilnya kena bisa 5-10 tahun yang akan datang. Oh, ini pang mimpi aku balik. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita membaca 2 ayat yang lengkap huruf hijaiyahnya ini, mulai alif sampai ya. Jadi keuntungannya, apapun pekerjaan orang tersebut selain menyuntan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orangnya penggaringan insya Allah akan diangkat dari sakitnya, ampih penggaringan. Yang ketiga, insya Allah kita tidak akan dimatiakan oleh Allah dengan mati yang sia-sia, mati konyol. Kalaupun meninggal juga kita dikerumuni oleh keluarga. Dan yang terakhir, bila kedua ayat tersebut ditulis oleh kita di piring atau di mangkok, sesudah itu disapu tulisannya itu dengan minyak. Nah, insya Allah minyaknya itu kegunaannya jadi obat gosok semua penyakit di sini. Yazulu wa yabra min yaumihi kulla alamin. Setiap penyakit itu akan dihapuskan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menyembuhkan, bukan ayat inilah kata Allah menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. 2 ayat yang lengkap huruf hijaiyahnya. Mudah-mudahan nang sedikit ini menjadi bahan renungan kita
ke depan. Kalau minggu yang lalu ulun mengajak kepada kita berataan dalam menghadapi pandemi ini, perbanyak membaca inna kafaina kal mustahziin, inna kafaina kal mustahziin. Namun kau membaca 52.000. Nah, itu dianjurkan oleh Imam Bukhari kepada kita membacanya 52.000. Insya Allah bala ini, pandemi ini akan diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.